شهر رمضان مرحبا يا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, kita jumpa kembali di channel Kongyani yang salah satunya berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat saat ini senantiasa dalam curahan hidayah, rahmat, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan, lapangkan rezeki, kemudahan urusan dan dipanjangkan umurnya, dan setiap urusannya, hajatnya dimudahkan, dilancarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan media sarana silaturahmi melalui channel YouTube ini kiranya memberikan manfaat untuk kebaikan kita di dunia wal akhirah. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan untuk pribadi saya yang masih jahil, fakir, ya, dhaif, ya, tentang hal-hal yang terkait. Mengingatkan kepada kita bersama bahwasanya kita sudah berada di fase-fase akhir Sya'ban, dan tentu kita akan bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah, bulan yang menjadi yang selalu ditunggu-tunggu oleh kita semua, itu bulan yang agung, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu perlulah kita saling mengingatkan sangat pentingnya kita untuk bersiap-siap diri untuk menyambut datangnya bulan yang suci dan agung, yaitu bulan Ramadan. Sebab segala sesuatu tentu perlu dipersiapkan jikalau kita ingin menghasilkan yang terbaik, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai nasihat atau pelajaran, baik yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang tentu sangat bermanfaat atau berhubungan sebagai sebuah persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena kita masih berada di waktu-waktu yang cukup ya untuk kita mempersiapkan diri. Nah, ini hal yang sangat penting ya, karena ini sangat mempengaruhi hasil kualitas kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Sama artinya pantas atau tidak layaknya, memenuhi syarat atau tidaknya kita menjadi hamba Allah yang mengikuti daripada program yang mulia di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah siam, wahai sahabat-sahabat sekalian. Berdasarkan beberapa hadis Nabi, ini bisa kita jadikan sebagai yang pertama, bisa kita ambil dari hikmah yang terkandung di dalam hadis yang disampaikan Nabi yang berkaitan dengan keutamaan, kemuliaan di bulan Sya'ban yang kemarin sudah saya sampaikan, di mana Nabi menyampaikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya ya, yang diriwayatkan hadisnya At-Tabrani ya. Yang ini merupakan hadis yang sahih yang sudah disahkan oleh para ulama ahli hadis yang mutaakhirin ya, yang di zaman sekarang ini, zaman terakhir ya, bahwasanya hadis ini termasuk ke dalam kategori hadis yang sahih. Yang itu bunyinya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatli'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailah nisfi min Sya'ban fayaghfirul jami'il khalqi illa lil musyrik wal musyahin. Artinya
Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah memperhatikan, ya, Allah Azza wa Jalla yang memiliki kekuasaan dan kebesaran memperhatikan kepada hambanya pada malam nisfi Sya'ban. Ini memang berkaitan dengan nisfi Sya'ban. Tapi dari sini kita bisa ambil hikmahnya, wahai sahabat-sahabat sekalian, yaitu fayaghfiru, Allah mengampuni li jami'il khalqi, seluruh makhluknya, illa kecuali lil musyrik wal musyahid, kecuali orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan syirik, atau musahin, orang yang memiliki masalah sengketa atau pertikaian atau permusuhan kepada saudara-saudara sama muslim atau kepada manusia yang lainnya. Jadi teguran Allah, larangan Allah untuk mendapatkan kemuliaan Sya'ban yang jatuh pada nisfinya itu ada dua perkara, yaitu perkara kesyirikan dan perkara yang namanya musyahid. Itu sama juga artinya sebagai bahan persiapan kita untuk memasuki Ramadan. Artinya kita melaksanakan Ramadan pun juga harus bersih dari yang namanya kesyirikan, karena pesan ini tentu bermaksud untuk mengarahkan kita menuju Ramadan betul-betul bersih dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah merupakan sebuah kesalahan yang akan menghapus nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang menjelaskan seperti itu. Salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 28 dengan jelas Allah menegaskan sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ayat yang lain banyak, surah Al-Bayyinah, wa ma umirtu illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ibadah pada Allah harus betul-betul mukhlis, bebas dari perkara syirik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama di dalam kita memasuki Ramadan, kita sudah harus mulai berbenah diri, berintrospeksi diri, berbersih diri dari perkara-perkara kesalahan atau dosa yang itu merupakan bagian daripada syirik, wahai sahabat-sahabat sekalian. Dari sini kita bisa ambil ibrah, kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Kalau masih ada kesyirikan, kita tidak berhak ya untuk bisa masuk ke dalam ibadah Ramadan. Dan bahkan ibadah-ibadah yang lain, syarat utamanya harus bersih dari yang namanya syirik, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, syirik kalau kita kaji, di dalam Islam terbagi dua. Ada yang syirik bersifat kabir, ya, akbar, besar, ya, yang itu tidak lagi boleh kita ragu untuk memberikan sebuah ketegasan sikap untuk meninggalkan, menjauhi dan melarangnya manakala kita melihat terjadi kesyirikan. Dan insya Allah tentang syirik yang bersifat besar atau kabir ini, sahabat-sahabat muslim semuanya sudah pada tahu, penyembahan-penyembahan, pemujaan-pemujaan pada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata syirik juga tidak hanya bersifat akbar, tidak hanya bersifat kabir, tapi juga syirik ada yang bersifat asgor atau sogir, wahai sahabat-sahabat. Ada yang bersifat khafi. Ini yang harus juga kita perhatikan, karena yang namanya syirik tetap perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat sekalian. Karena inna syirka la zulman azim, kesyirikan tetap sebuah kezuliman, sebuah dosa yang azim, yang sangat besar, wahai sahabat-sahabat sekalian. Di dalam hadis dijelaskan, sahabat-sahabat, yang berkaitan dengan perkara syirik asghar ini. Salah satunya diriwayatkan Abu Daud oleh At-Tirmizi menjelaskan ar-riya'u syirkul asghar. Sesungguhnya riya itu adalah merupakan syirik yang terkecil, wahai sahabat-sahabat. Artinya kita juga harus bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang mengandung unsur riya. Unsur-unsur mengharapkan sesuatu, penilaian sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin dipuji orang lain, dinilai oleh seseorang. Nah, itu termasuk ke dalam perkara yang merupakan kesyirikan.
Oleh karena itu perhatikan betul hati kita, karena ini menyangkut hati, harus bersih juga nih menghadap Ramadan. Jadi betul-betul kita sudah bertauhid, sudah ahad, hanya menyatukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara batinnya dan secara zahiriyah, baik secara sogir ataupun secara kabir, jauh dari kesyirikan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, perkara riya ini begitu banyak dikupas di dalam hadis, bahkan Rasul sangat khawatir dengan riya, melebihi khawatirnya daripada kezaliman Dajjal sekalipun. Bahkan banyak hadis riya itu bagaikan semut hitam di balik batu hitam, malam gelap hari, jadi nggak kelihatan, susah kita tahunya kalau kita nggak betul-betul mengintrospeksi dan mengoreksinya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Maka inilah saatnya kita mulai muhasabah diri dari kesyirikan yang bersifat besar ataupun kesyirikan yang bersifat kecil. Ini sangat penting dan ini harus wajib sebelum kita masuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Bahkan Nabi pun juga menjelaskan di dalam hadis-hadis yang lain, nantinya ada banyak yang berkaitan dengan yang namanya riya dan syirik ini, sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan Allah membantu kita nih membersihkan hati kita, sehingga hati kita bersih dari perkara-perkara baik syirik yang besar ataupun daripada syirik yang kecil, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja berada, kita saling ingatkan. Jadi media silaturahmi ini bisa kita gunakan untuk kita saling memperkuat, saling memantapkan dengan doa, dengan saling menyampaikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat, sehingga bisa kita bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain tentang nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang baik ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang kedua, ini dua hal yang harus kita perhatikan ya. Bersih dari syirik, yang kedua bersih dari musahin. Musahin adalah pertikaian ya. Jadi permusuhan, tikai lah. Jadi ini juga tanpa kita sadari yang namanya kita hidup bermasyarakat ya, dengan istri, dengan saudara ya, dengan sahabat, dengan tetangga, itu pasti dengan sadar atau tidak sadar pasti ada ya, hal-hal yang bisa menimbulkan hati yang berselisih. Nah, ini pun juga harus kita bersih nih menjelang Ramadan. Ya, kita betul-betul muhasabah diri, ingat-ingat nama siapa, perasaan dan sebagainya. Kita mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada orang tersebut ya, kita mulai gitu. Sebab Nabi dengan jelas mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya la yahilu lil muslim ayahjuru akhihi fauqa salah ya. Jadi nggak halal bagi seorang muslim dia bertikai itu melebihi 3 hari dimaklumin. Nanti dalam rangka kita menjernihkan diri. Itu mau siapa yang benar dan siapa yang salah, tetap hukumnya wajib kembali islah, kembali baik. Nah, ini jadi ketika Ramadan udah nggak ada lagi tuh pertikaian, jadi bersih dari yang namanya musyahid itu, daripada yang namanya pertikaian di dalam hati kita seperti itu. Bahkan di hadis lain juga Rasulullah menyampaikan itu Allah ukhbirukum, sebuah hadis ya sampaikan oleh Rasulullah ya, mau nggak kamu aku sampaikan ya, itu sesuatu yang afdol, lebih utama min darajatis siyam wal sholah was shadaqah, yang lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada derajatnya orang yang berpuasa, orang yang sholat, dan orang yang bersedekah. Sahabat bertanya, menjawab, qalu bala, tentu sangat ingin sekali ya Rasulullah. Maka Rasul pun menjawab, qala Rasulullah, Rasul menjawab, nah itu tadi sholat. Nah, jawaban Rasul adalah itu sholahu zatal bait, yaitu perbaiki, yaitu permasalahan pertikaian selek dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kamu ya, hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan persahabatan, hubungan pertetanggaan, bisnis dan lain sebagainya, sahabat-sahabat. Jadi ini yang perlu untuk kita sangat-sangat perhatikan dan penting sebelum kita memasuki Ramadan. Dan tentu saya mengingatkan ini untuk juga memperkuat diri saya untuk ingat gitu, karena juga nggak mudah, bukan berarti saya yang menyampaikan berarti saya lebih baik, bukan. Saya manusia biasa, beda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat sekalian. Nah, barulah yang ketiga, meningkatkan amal ibadah kita, sholat kita tingkatkan, ya baca Qurannya juga mulai
digiatkan ya, karena syahrul Ramadan itu syahrul di mana turunnya Al-Qur'an. Nah, demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan-pesan yang singkat ini bisa membangkitkan kesadaran dan semangat kita kembali betul-betul menyiapkan diri sebagai orang yang memenuhi syarat kriteria. Jadi syarat untuk masuk Ramadan itu berhasil kita raih. Kita mengisi Ramadan betul-betul kita mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa minkum. Ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik fi Ramadan. Allahumma taqlana abwaab khair abwaab nikmah wa salamah wa rizqi wa sihah wa jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih.